Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selepas kita memahami tadi makna qada dan qadar, dan mudah-mudahan dengan kefahaman kita yang lebih mantap lagi, selepas kita berulang-ulang mempelajari tentang qada dan qadar, maka mudah-mudahan insyaallah memberikan pengaruh kepada diri kita di dalam bersikap terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita, sehingga sikap kita sikap yang benar, cara pandang kita cara pandang yang benar. Kemudian apabila kita membuat tindakan kita menjadi tindakan yang benar di dalam memahami setiap ujian atau musibah yang menimpa kita dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Maka hasil dari kefahaman yang benar terhadap qada dan qadar, maka pertama bertambah keyakinan kita bahwasanya segala sesuatu yang berlaku berdasarkan qada dan qadar. Yang baik yang kita sukai ditetapkan dalam qada dan qadar. Yang buruk yang tidak kita sukai pun juga ditetapkan dalam qada dan qadar. Badan kita sehat itu terdapat di dalam qada dan qadar. Badan kita sakit itu pun terdapat dalam qada dan qadar. Tidak ada satu pun yang berlaku dalam hidup kita sekecil apapun melainkan ditetapkan dalam qada dan qadar. Surah At-Taubah ayat yang ke-51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Perkataan ini penting, ini adalah ilmu, pengetahuan sebagai petunjuk dalam memahami hidup. Sekali-kali tidak akan menimpa kami, sekali-kali tidak akan. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Bagi yang menimpa kita itu, berarti yang menimpa kita itu adalah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kalau disebut tawakal tadi, yaitu tindakan kita adalah berusaha, berdoa, kemudian bertawakal. Yang tiga itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat carta tadi? Sudah kita sebut carta. Tinggal ayatnya lagi. Jadi carta tadi itu sebenarnya adalah berdasarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar. Satu lagi yang ingin kita sampaikan di sini daripada ayat ini. Ada perkataan kataballahu lana. Ma kataballahu lana. Perkataan dalam ayat ini adalah perkataan yang sepatutnya dikatakan oleh orang-orang beriman. Ma kataballahu lana. Ada lana, ada alaina. Siapa yang belajar bahasa Arab, lana akan menerjemahkannya dengan bagi kami. Kalau alaina, atas kami. Alaina, atas kami. Apa bezanya lana dengan alaina? Kalau lana itu, lana, musibah itu memang musibah itu berat, tetapi musibah itu berat menyenangkan. Tidak membuat gelisah, tidak membuat takut, tidak membuat risau. Musibah, memang musibah, tapi tidaklah membuat
menjadi risau, gelisah, takut. Tidak. Kalau alaina, musibah itu membuat risau, takut, terbeban, sengsara, menderita. Jadi musibah-musibah yang menimpa orang-orang beriman tidaklah membuat orang beriman itu berubah daripada tenang menjadi gelisah. Tidak. Musibah-musibah yang menimpa orang beriman yang tenang tetap dalam keadaan tenang meskipun ditimpa musibah. Ya. Tidak ditimpa musibah, tenang. Ditimpa musibah pun tenang. Jadi ketenangan hatinya itu tidak terganggu oleh musibah. Maka digunakanlah kata lana. Ma kataballahu lana. Maka dalam terjemahan, bagi kami. Melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Kalau perkataan itu atas kami, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kami. Maka ke atas membawa makna ada beban yang berat, yang membuat kita menderita. Tapi kalau bagi kami, beban, tapi membuat tidak menderita. Boleh bawa barang berapa kg? Kalau pergi pasar, kemudian beli barang, berapa boleh bawa? 10 kg? Ringan sangat. 20, 30, 40, 50. Ada yang kekuatan membawa barang itu sampai 60, 70 kg. Bagi dia yang 60 itu tidaklah beban. Karena masih dalam kemampuannya membawa barang itu. Tapi ada orang, jangankan 60 kg, 6 kg pun dia ada merasa berat. Nah, kita memohon kepada Allah diberi kekuatan iman, kekuatan keyakinan, sehingga berapapun berat beban musibah yang menimpa kita, dalam kemampuan kita untuk membawa beban tersebut. Ada umpamanya ini kematian ahli keluarga, ini satu musibah. Anak 4, meninggal 1, tinggal berapa lagi? Masih ada anak 3 lagi. Anak 4, semuanya meninggal dunia dalam satu musibah. Tak ada tinggal 1 pun lagi anak. Musibah. Mana yang berat? Yang meninggal 1 itu yang meninggal 4. Meninggal 4. Ketika berlaku tsunami yang lepas itu, semua adik keluarganya meninggal. Tinggal dia sebatang kara saja. Ayah meninggal, emak meninggal, abang meninggal, adik meninggal, tinggal dia sendiri saja. Musibah. Berat? Ya, berat. Tapi bila memahami musibah itu melalui pemahaman qada dan qadar seperti yang kita jelaskan tadi, maka meskipun semua ahli keluarganya meninggal dunia, tidaklah membuatnya menderita. Apa sebab? Musibah itu bukan ke atasnya, tapi musibah itu baginya. Ada hikmah di sebalik musibah yang besar ini. Nah, ini makna bagi dengan atas. Kepada orang beriman, semua musibah adalah bagi mereka, bukan atas mereka. Ke atas siapa musibah itu? Musibah itu ke atas yang tidak beriman. Maka musibah akan membuat orang yang tidak beriman menderita. Berarti orang yang beriman itu akan stres dalam menjalani hidup? Tidak.
Coba dekati ahli keluarga yang ada di Gaza, Palestina, yang mana musuh Israel bila-bila masa meluncurkan roket, bom, menghancurkan rumah yang didiami, kemudian membuat ahli keluarganya gugur sebagai syuhada. Tinggallah seorang ibu itu sendirian, suaminya terbunuh, rumahnya hancur, anak-anaknya semua ditangkap dan dipenjara. Tetapi apakah membuat sang ibu tersebut menderita dengan musibah tersebut? Tidak, itu musibah. Tapi tidak membuatnya menderita. Bahkan ia melihat itu semua adalah ujian Allah untuk meninggikan kedudukan. Saya pernah menyampaikan bantuan pada orang-orang Syria yang yang mendapatkan perlindungan di dalam kawasan Turki. Jadi ada sempadan antara Suriah dengan Turki. Jadi kita pergi ke sana bawa bantuan. Kemudian ketika kami sampai di sana, kami menjumpai ada seorang yang masih muda, dalam 20-an, ikut berjuang, tapi sekarang sudah tidak lagi ikut berjuang karena kakinya itu sudah hancur satu. Jadi ketika dia berjuang, ada bom jatuh, kemudian mengenai kakinya, dan dia dalam keadaan sadar, kakinya satu itu hancur. Sekarang tinggal satu kaki saja, maka ia tidak dibenarkan untuk ikut berjuang di dalam sana. Maka dia membantu kerja-kerja sosial di tempat perlindungan, refugees. Saya bertanya, macam mana perasaan awak? Umurnya masih 20-an. Macam mana perasaan awak? Karena ketika dia cerita, dia masih dalam keadaan sedar. Dia lihat kakinya hancur dengan mata kepalanya. Macam mana perasaan awak ketika melihat kaki awak itu hancur? Musibah tak hilang kaki satu? Sudah tak boleh lagi jalan, pakai tongkat. Apa jawabannya? Masa itulah saya merasakan kegembiraan yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Pada masa saya melihat kaki saya hancur karena bom. Kita pelik lah kan. Ini jawabannya kemana nih? Tak memahaminya ini. Apa penjelasannya? Karena ia betul-betul sungguh-sungguh ikhlas berjuang di jalan Allah. Apabila gugur sebagai syuhada. Apabila tidak gugur, hanya satu kakinya yang hancur, baginya itu adalah pertanda. Kakinya itu sudah mendahuluinya ke surga. Insya Allah, badan saya masih tersisa ini akan mengikuti kakiku, kaki saya yang sekarang sudah Allah hantar ke surga. Jawaban yang macam itu hanya boleh datang daripada orang yang betul-betul beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan yang terbaik untuknya meskipun kehilangan kaki. Bahagian tubuh yang sangat berharga ini. Itu cara pandang, memahami cara, merubah cara pandang kepada musibah yang menimpa, yang berlaku. Maka katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi, bukan atas, bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kalau orang yang seperti itu, akankah menyesali apa yang berlaku dalam hidupnya? Nah, bahkan dia bersuka cita, bersenang hati. Setiap kali dia melihat kakinya sudah tak ada yang satu, dia akan terus ingat kepada surga, akhirat yang menanti. Begitu juga seorang ibu yang kehilangan anaknya, anak-anaknya meninggal dunia atau diambil di penjara, disiksa. Ibu itu mengatakan, Alhamdulillah saya telah melahirkan anak-anak pejuang yang mudah-mudahan
Ini adalah sebagai bukti bahwasanya Allah ridha terhadap saya sebagai ibunya. Jawaban-jawaban yang seperti itu akankah membuat seorang itu stres, terbeban? Enggak. Yang banyak stres itu yang di sini. Ya. Kalau lihat akhirat dulu tak akan stres. Kalau lihat Allah dulu tak akan stres. Kalau lihat surga dulu tak akan stres. Kalau lihat pahala dulu tak akan stres. Kalau memandang dengan iman terlebih dahulu tak akan stres. Siapa yang stres itu? Yang melihat dengan kehendak hawa nafsunya stres. Yang sangat sayang cinta kepada dunia ini stres. Dan seterusnya. Masuk kumpulan mana kita nih? Dua saja kumpulan manusia itu. Yaitu yang musibah itu baginya atau atasnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan setiap apa musibah yang menimpa kita bukan ke atas kita. Musibah itu bagi kita. Yang kedua, memahami bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Itulah dia hidup di dunia ini. Yaitu berbeza dengan hidup di surga. Kalau di surga, apa yang kita inginkan, itu yang kita dapat. Tapi kalau di dunia ini, tidak semua yang kita inginkan itu kita dapat. Apa sebab? Ujian. Karena di dalam surga itu bukan ujian, balasan. Hidup di akhirat menerima balasan. Hidup di dunia menjalani ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Untuk menerangkan inilah dia kehidupan kita di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Semua kita pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Nah, buruk baik. Sudah kita terangkan tadi. Yang disebut dengan yang buruk, yang tidak kita sukai. Yang disebut dengan yang baik, yang kita sukai. Itu dari pandangan kita. Maka keluarlah sebutan baik dan buruk. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah yang menetapkan, tak ada pembahagian baik dan buruk itu. Semua yang Allah tetapkan, baik. Nah, ini kita ulang sekali lagi ya. Jadi, carta tadi adalah daripada ayat ini juga kita ambil. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kepada kami kamu dikembalikan di akhirat. Hidup tidak berakhir dengan kematian di dunia atau kiamat. Hidup itu akan berlanjut hingga ke hari akhir. Ini pegangan kita nih. Apabila kita belajar qada dan qadar, inilah pegangan yang membuat kita menjadi gagah, kuat, kokoh, perkasa insya Allah di hadapan musibah. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ini hakikat hidup yang sedang kita jalani. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia Allah mengujimu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Siapa yang lebih baik amal? Yang ridha, itu lebih baik amal. Yang sabar, itu lebih baik amal. Yang ikhlas adalah yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Inilah hakikat hidup, yaitu sebagai ujian. Yang ketiga, selepas kita memahami tentang qada dan qadar, maka kita memahami pula bahwa hidup di akhirat adalah sebagai balasan. Apabila di dunia sebagai ujian, maka di akhirat sebagai balasan. Kalau disebut balasan, bermakna bergantunglah kehidupan akhirat itu atau ditentukanlah
kehidupan akhirat itu oleh kehidupan dunia ini. Karena balasan berarti berkaitan dengan amal. Ada amal, ada balasan. Banyak amal, banyak balasan. Sedikit amal, sedikit balasan. Tak ada amal, tak ada balasan. Jadi siapa yang akan mendapatkan balasan banyak di hari akhirat? Yang banyak beramal di dunia. Siapa yang banyak beramal di dunia? Ya, orang-orang beriman. Yang paling banyak itu siapa? Yang paling berat menjalani musibah. Itu yang paling banyak amal. Maka paling banyak pula pahalanya. Maka amalnya besar, 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 besar. Siapa orang yang paling berat ujiannya dalam hidup ini? Dari kalangan manusia, orang-orang beriman. Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Maka apabila ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka jangan bersedih hati. Jangan merasa apa? Merasa apalagi kecewa, sedih, tidak. Apabila diuji dengan ujian yang berat, bermana Allah mengetahui kedudukan kita itu tinggi sehingga layak untuk diuji dengan ujian yang berat. Umpamanya di sekolah, umpamanya. Kita ada anak di sekolah rendah, ada anak di sekolah menengah, ada anak di sekolah tinggi, di perguruan tinggi. Kita akan uji mereka ini dengan pemeriksaan masing-masing. Maka kepada anak di sekolah rendah, akan kita berikan soalan yang mudah-mudah, karena masih di sekolah rendah. Yang sudah ke perguruan tinggi, maka kita beri soalan yang agak berat, yang susah. Maka jangan pula yang sudah berada di perguruan tinggi, cikgu bagilah saya soalan sekolah rendah. Dia nak soalan ujian yang mudah-mudah. Tidak. Apabila kita mendapatkan soalan yang berat, ujian yang berat, bermakna kedudukan kita itu tinggi, bermakna Allah ingin meninggikan lagi kedudukan yang sudah tinggi itu. Maka bersukacitalah dengan ujian-ujian tersebut. Karena tujuannya adalah supaya kita naik lagi kedudukan. Lebih tinggi daripada kedudukan yang telah kita capai. Jangan lihat ke bawah. Mahasiswa yang sudah berada di perguruan tinggi, jangan lihat ke sekolah rendah. Jatuh nanti kedudukan yang sudah tinggi. Dan yang berada di sekolah rendah pula, jangan minta pula soalan yang diberikan kepada abangnya yang di sekolah tinggi itu. Dia tak akan mampu nanti menjawab, menyelesaikan. Kita pun juga, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, dan Allah tidak akan menguji hamba itu melainkan setakat mana yang mampu dipikul, dilaksanakan oleh hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Di hari akhirat disempurnakan pahala, maknanya diberi balasan. Inilah dia. Hidup akhirat itu adalah menerima balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka, itu balasan, dan dimasukkan ke dalam surga, itu balasan, maka sungguh ia telah beruntung. Keberuntungan. Balasannya adalah keberuntungan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka jangan lihat dunia ini sahaja, tapi lihatlah akhirat yang menanti di sana. Yang keempat, selepas kita memahami qada dan qadar,
maka bersegeralah menjawab panggilan Allah. Allah memanggil, maka jawab panggilan Allah. Menjawab panggilan Allah itu maknanya Allah memerintah, jalankan perintah Allah, itu berarti menjawab panggilan Allah. Perintah Allah, dirikan salat, menjawab panggilan Allah, salat. Berpuasa, puasa. Keluarkan zakat, keluarkan zakat. Pergi haji dan seterusnya. Surah Thaha ayat 83 dan 84. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ada kata litarda, supaya engkau rela. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Nabi Musa bersegera menjawab panggilan Allah. Nabi Musa berkata, itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepadamu. Jadi Nabi Musa yang lebih awal datang menjawab panggilan Allah. Ya Tuhanku, agar supaya engkau rela kepadaku. Jadi segera menjawab panggilan Allah itu untuk mendapatkan keredaan Allah. Yang laki-laki umpamanya mendengar seruan azan dari masjid di hari Jumat, segera tinggalkan jual beli, bersegera berzikir mengingat Allah. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tapi kalau pergi setelah mendengar azan itu sebenarnya masih terlambat. Bersegera, kalau boleh lebih awal pergi ke masjid di hari Jumat. Siapa yang lebih awal pergi ke masjid di hari Jumat sama seperti menyembelih seekor unta. Yang pukul 8 pagi, 7 pagi dah ke masjid. Itu bersegera. Ada yang pukul 9, pukul 10 baru ke masjid. Ada selepas mendengar azan barulah dia ke masjid. Ini azan pertama nih, masih belum naik lagi khatib ke atas mimbar. Itu dah paling last, paling lambat. Sebab kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat sudah menutup bukunya. Dan malaikat akan hadir di tengah majlis Jumat itu. Kemudian tidak akan ditulis lagi siapa-siapa yang datang selepas itu. Bersegera menjawab panggilan Allah. Tapi sekarang kita lihat masih banyak yang beli-beli makanan di luar masjid. Padahal khatib sudah nak selesai berkhutbah di atas mimbar. Ini berlambat-lambat menjawab panggilan Allah. Maka macam mana mau mendapatkan balasan kebaikan? Bersegera menjawab panggilan Allah untuk mendapatkan redha Allah. Karena kehendak hawa nafsu manusia mau berlama-lama, mau makan dulu, mau duduk dulu, mau berehat dulu, mau bersembang dulu dengan kawan-kawannya. Sudah nak selesai khatib berkhutbah baru dia naik ke atas. Itu mengikuti kehendak hawa nafsu. Kalau nak mendapatkan redha Allah, samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kehendak Allah bersegera. Bersegera itu cepatlah pergi ke masjid. Yang kelima, sentiasa menambah ilmu, mensucikan hawa nafsu, mencerdaskan akal. Ini ada 3 kata yang kita buat pasangan. Iman, hawa nafsu, akal. Untuk iman, menambah iman. Kita guna kata menambah. Karena iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Untuk kata iman, menambah iman. Untuk kata hawa nafsu, mensucikan hawa nafsu. Kalau mensucikan hawa nafsu, berarti kita tidak mengikuti kehendak hawa nafsu yang boleh mencemari diri kita. Makan minum itu
berkaitan dengan hawa nafsu tidak? Ya, berkaitan dengan hawa nafsu. Tadi ada makan minum tadi? Atau rehat sekejap tadi? Ada makan minum. Kita sucikan kehendak hawa nafsu kita dalam makan minum tadi. Yaitu kita ambil secukupnya saja. Ada orang yang mengambil banyak-banyak tadi kemudian tersisa menjadi mubazir. Apabila ada, berarti dia telah mencemari hawa nafsunya. Nah, untuk hawa nafsu, kita ikuti kehendak hawa nafsu kita itu, tetapi kehendak hawa nafsu itu kita sesuaikan sehingga bertepatan dengan syariat dalam agama, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Makanlah, makan. Minumlah, minum. Berpakaianlah, berpakaian. Carilah harta benda dunia dan nikmatilah, silahkan. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bermakna mengikuti kehendak hawa nafsu. Bermakna kita mencemari diri kita karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka untuk hawa nafsu ini kita carikan pasangan katanya mensucikan hawa nafsu. Silakan makan, silakan minum, tetapi sesuaikan kehendak hawa nafsu itu dengan syariat. Yang ketiga, akal. Nah, untuk akal ini kita cari pula pasangan katanya mencerdaskan akal. Karena akal ini berkaitan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Maka cerdaskan akal. Macam mana nak cerdaskan akal? Ini mengikuti majlis ilmu ini adalah untuk mencerdaskan akal. Kecerdasan akal. Surah Al-An'am ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ujung ayat. Afala ta'qilun. Kita lihat terjemahannya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Bermain, habis satu permainan, berpindah ke permainan berikutnya, berpindah ke permainan berikutnya. Tak terasa, tak tua. Sudah lanjut usia. Dan bersenda gurau. Senda gurau, bergelak ketawa, senang-senang, 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 senang-senang. Oh, rupanya sudah lanjut usia. Pada akhirnya, kalau sudah usia lanjut, pasti suka atau tidak suka, cepat atau lambat, pasti akan meninggalkan dunia ini. Sambungan ayat, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Maka orang yang memahami qada dan qadar, ia melihat ke akhirat lebih dahulu, baru ke dunia ini. Karena dunia ini tidak lebih dari bermain-main dan bersenda gurau belaka. Jadi ketika melihat akhirat dulu, maka kita akan fokus kepada balasan yang akan kita terima. Dan itulah dia kehidupan yang sejati sebenarnya. Itulah yang akan meringankan beban kita dalam menjalani qada dan qadar, khasnya yang tidak kita sukai. Ini ayatnya. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini untuk menjelaskan carta tadi. Siapa yang memahami carta tadi, mudah baginya memahami ayat ini. Apabila kita membaca ayat ini, maka semakin jelas carta 3 yang kita sebut di awal. Surah Al-Qasas ayat 60. Ini tambahan saja sama dengan ayat tadi. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Afala ta'qilun? Ada kata ta'qilun juga di ujung ayat. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasan. Silakan. Tidaklah salah mendapatkan perhiasan dunia. Silakan. Nak berpakaian yang lembut, yang mahal, silakan. Nak bercincin, bergelang, berkalung, silakan. Nak mendiami rumah yang besar, bak istana, silakan. Nak pergi ke sana kemaru, ke mana-mana, pergi berjalan-jalan, silakan.
tidak mengapa. Tapi ingat, jangan ada yang lalai sehingga melupakan ada yang lebih baik, yaitu yang berada di sisi Allah yang sifatnya lebih kekal. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka ketika kita memahami yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal, maka mudahlah kita dalam menjalani musibah dunia ini yang sampai masanya akan berlalu. Tak lama musibah itu. Berapa lama musibah yang menimpa kita itu? Berapa lama musibah yang menimpa kita itu? Kita jalani. Tak lama. Paling lama? Paling lama? Paling lama sampai mati. Paling lama sampai mati. Dan apabila sampai mati umur kita 70, 80. Tak lama, 70, 80 tahun. Berbanding dengan akhirat yang tak ada penghujungnya. Maka akankah wahai orang yang berakal, yang memahami dengan baik, pahami dengan kecerdasan akal, akankah kita menggadaikan akhirat yang tak ada ujung itu dengan dunia yang ada hadnya itu? Tak akan. Kemudian yang berikutnya, sentiasa bersabar dan bertasbih. Nah, ini bekal kita ini. Bekal, ya kita memahami musibah nih. Kita sedang memahami musibah, sedang menjalani musibah. Sedang menempuh, menanggung musibah ini. Sentiasa bersabar dan bertasbih. Ada yang mencela ketika kita menyampaikan dakwah, umpamanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu. Musibah bagi Rasul, dicela, dikeji, diolok-olok, dipermain-mainkan, bahkan sampai ada yang akan membunuh Rasul. Rasulullah sabar, bertasbih, mensucikan Allah. Surah Thaha ayat 130. Fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. La'allaka tarda, ini yang menjadi tujuan supaya Allah redha. Maka sabarlah kamu wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Mereka mengkejimu, mereka mengolok-olokmu, mereka menghinamu, mereka menjatuhkan marwahmu, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ingat Allah, abaikan sajalah apa yang mereka katakan kepadamu itu. Sepanjang masa, mulai dari sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulahlah pada waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Karena kebersamaan dengan Allah itulah yang membawa kepada kesenangan. Mengingat balasan di akhirat yang akan diterima itulah yang membawa kepada kesenangan. Seperti cerita yang kita sebutkan tadi, ketika ia melihat kehilangan kakinya sendiri. Ketika itu dia merasa senang. Tak pernah dia merasakan kesenangan lebih selama hidupnya daripada ketika ia melihat kakinya itu hancur dan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Situ dia lebih merasa senang karena ingat kepada akhirat. Terakhir, penutup pengajian, yaitu selepas kita memahami tentang qada dan qadar, maka sentiasalah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita berjaya menjalani musibah yang menimpa. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la wardina. Jadi nama manusia pula wardina. Ya, ada yang mengambil dari doa ini jadi nama. Wardina, warda anna. Ya Allah, tambahilah kami dan
jangan kurangi kami. Tambahilah iman kami, tambahilah keyakinan kami, tambahilah keredaan kami ke atas musibahmu, kesabaran kami dalam menjalani musibahmu. Muliakanlah kami dan jangan hinakan kami. Berilah kami dan jangan cegah kami untuk mendapatkan kebaikan. Kedepankan kami dan jangan kesampingkan kami. Jangan tinggalkan kami, ya. Ridailah kami dan ridailah perbuatan-perbuatan kami. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan sehingga kita berjaya dalam menjalani. Dengan demikian berakhir sudah kajian kita tentang pemantapan kefahaman terhadap qada dan qadar. Dah selesai. Tak ada lagi. Selepas ini slide-nya kosong lagi, tak ada lagi. Habisnya. Kita berjuang oleh soalan. Bagi peluang. Baik, siapa yang nak bertanya boleh, silakan. Oh, doa tadi. Oh. Nah, soalan katakan kalau tidak saya kira supaya mantap pemahaman. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, boleh diamalkan hadis ini. Ini hadis daripada doa daripada hadis Nabi. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa a'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wardina wardu anna. Karena sikap kita selepas kita memahami qada dan qadar adalah berusaha, ya berusaha. Berdoa, ini dia berdoa. Kemudian bertawakal, tawakal. Berusaha, berdoa, bertawakal, itulah yang disebut dengan berserah diri kepada Allah. Itulah sikap apabila kita telah memahami qada dan qadar. Yang mana hidup kita itu tidak ada yang terlepas daripada qada dan qadar, maka kita menjalani qada dan qadar dalam hidup itu dengan berusaha, berdoa, dan bertawakal kepadanya. Terjemahannya, ini terjemahan. Ya Allah, tambahilah kami, tambahkan lagi kami, tambahkan keimanan kami, tambahkan ilmu kami, tambahkan keyakinan kami, tambahkan kekhusyuan kami, tambahkan kecintaan kami kepadamu, tambahkan kekuatan fisik badan kami untuk melakukan ibadah kepadamu, tambahkan rezeki kami, yaitu dengan rezeki kami boleh melakukan ketaatan-ketaatan. Tambahkan, banyak sekali yang baik-baik yang kita minta ditambahkan. Dan jangan kurangi kami, jangan kurangi kekuatan badan kami, jangan kurangi ilmu kami, jangan kurangi iman kami, jangan kurangi banyak yang buruk-buruk yang kita minta supaya Allah menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Muliakan kami dan jangan hinakan kami. Muliakan kami dengan amal-amal soleh yang kami lakukan, ketaatan yang kami kerjakan. Jangan hinakan kami dengan pelanggaran-pelanggaran yang kami buat, dengan keterhakaan yang kami lakukan. Berilah kami dan jangan cegah kami. Berilah kami kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah, rahmat-Mu, nikmat-Mu. Apa lagi? Rahmat-Mu, nikmat-Mu. Apa lagi? Ada 4 tingkatan pemberian Allah. Rahmat-Mu, nikmat-Mu. Oh, terlupa yang semalam. Berilah kami rahmat-Mu, berilah kami nikmat-Mu, berilah kami berkah-Mu, berilah kami tambah ilmu pagi ini, lupa yang semalam. Dan jangan cegah kami ya Allah. Jangan tidak diberikan kepada kami rahmat-Mu, jangan tidak diberikan kepada kami nikmat-Mu, jangan tidak diberikan kepada kami berkah-Mu. Kedepankan kami, jangan kesampingkan kami. Kedepankan kami
Jadikan kami ya Allah di hadapan-Mu ya Allah, bersama dengan-Mu ya Allah, sentiasa dalam pemeliharaan-Mu ya Allah. Jangan kesampingkan kami, jangan tinggalkan kami, jangan abaikan kami, jangan ya, ridailah kami dan ridailah perbuatan-perbuatan kami. Ridailah kami ridha ya Allah, maka ridailah kami. Ada berapa ridha? 3. Ridha pertama, kita ridha terlebih dahulu atas kehendak-kehendak Allah. Ridha kedua, Allah ridha kerana kita ridha kepada kehendak Allah. Ridha yang ketiga, kita kembali redha kerana kita berpuas hati mendapatkan balasan kurnia daripada sisi Allah. Apa makna redha? Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau bila berlaku kita dilanda musibah, sebelum kita dapat tentang pikiran kita dan buat pemilihan supaya kita berusaha doa berdoakan. Maksudnya sebelum kita mencapai yang lebih luar, kita mungkin akan berperang dengan kita lah. Maknanya iman akan berperang dengan kita yang dimaksudkan untuk mengalahkan nafsu. Masalahnya macam mana nak mencapai redha dengan sikit yang boleh supaya tempoh tu tidak terlalu lama. Tetapi adakah ini macam mana yang patut diteguhkan dulu? Adakah kita perlu teguhkan tauhid ataupun kita perlu faham Islam yang macam mana tu? Ya, baik. Kita diuji dengan musibah. Penyakit seperti yang kita sebutkan tadi contohnya. Selama ini badan kita sehat saja. Kemudian kita pergi periksa ke dokter, dokter pun bagi tahu, wah, ini dalam tubuh puan ini ada penyakit. Nampaknya keadaan tubuh puan ini semakin hari akan semakin teruk, keadaan akan semakin buruk. Puan tidak akan boleh lepas daripada obat, akan terus mengambil obat. Sakit saya macam ini biasanya umurnya tak lama. Mungkin dalam 3-4 bulan akan pergi. Macam mana kalau dengar penyampaian dari dokter macam itu? Musibah. Maka bagaimana hati kita? Ini hati ini. Maka pastilah nafsu muncul. Kerana kehendak nafsu itu mau sehat kan atau mau sakit? Mau sehat. Tetapi dokter pula mengatakan kita akan menjalani penyakit sampai mati. Akan makan obat, akan sengsara, akan semakin lemah sampai mati. Maka nafsu kita ini yang membuat kita menjadi terbeban. Pertanyaannya, macam mana dengan secepat yang boleh? Bermakna dia nak cepat nih. Macam mana? Tak ada yang boleh mengalahkan kehendak-kehendak nafsu yang membuat kita terbebani kecuali iman. Secepat yang boleh. Pergi bilik air, ambil wuduk, balik ke kamar, bilik, salat 2 rakaat. Jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besarkanlah Allahu Akbar. Fasta'inu bis sabri wassalam. Minta tolonglah dengan sabar dan mengerjakan salat. Allahu Akbar. Penyakit yang disebut oleh dokter tadi itu besar, memang besar, berat. Semakin lemah badan saya ini akan membuat badan saya ini, diri saya ini menderita. Tetapi Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Masuklah salat.
dengan bertakbir membesarkan Allah, maka nanti selain Allah akan menjadi kecil apabila berbanding dengan Allah. Penyakit yang disebut oleh dokter tadi, sambunglah. Allah Maha Besar. Penyakit yang disebut oleh dokter tadi kecil. Maka yang akan muncul dengan dirinya. Inilah yang akan membuat secepat yang boleh. Inilah. Sudah salat 2 rakaat, masih belum juga lagi rasanya, terngiang-ngiang juga yang disampaikan oleh dokter tadi itu. Salat lagi. Bila tak cukup 1 butir obat tu, tambah 1 lagi, tambah lagi obat penawarnya. Obat penawarnya adalah zikir, mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di mana kita jumpa ayat ini? Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman, tadi kita sebut kata iman dalam hati. Orang-orang yang beriman dan wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram. Bidzikrillah, dengan mengingati Allah. Ala, diulang sekali lagi, ingatlah, bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tentram, tenang. Itulah jawaban untuk pertanyaan tadi. Apa tadi pertanyaannya? Secepat mana yang boleh? Secepat mana yang boleh itu bergantung kepada kita pula, yaitu sesungguh mana kita dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan secepat yang boleh. Sudah selesai salat, rasanya hati masih gelisah, belum memohon kepada Allah. Kita lemah, Allah kuat. Kita miskin, Allah kaya. Kita memiliki keterbatasan, Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jadilah hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya supaya jalinan atau hubungan dengan Allah itu hebat? Hebatnya hubungan seorang hamba dengan Allah dengan bantuan akal, dengan ilmu. Hati menjadi tenang. Oh, rupanya mengapa Allah memberitahukan namanya banyak sekali. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki al-asma'ul husna. Oh, tujuannya supaya kita memanggil Allah dengan nama-namanya tersebut. Fad'uhu biha. Serulah Allah dengan menyebut namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Apa tadi musibah yang menimpa? Penyakit. Ya Rahman, Ya Allah yang Maha Pengasih, yang memberikan rahmat. Limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada hamba-hamba tengah Kau uji dengan penyakit ya Allah. Ani masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ini perkataan Nabi Ayub dahulu. Sesungguhnya aku ya Allah ditimpa oleh penyakit, Engkaulah yang Maha Pengasih, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, angkatlah penyakit hamba. Anta ya arhamar rahimin, irhamna. Berikanlah rahmat kepada kami ya Allah.
Ketika terjalin hubungan seorang hamba seperti itu dengan Allah, macam mana suasana hatinya ketika itu? Kalau tak tenang juga, berzikir lagi sampai tenang. Karena sebenarnya adalah pada usaha yang belum berjaya. Usaha kita masih yang belum maksimal, eh, belum sungguh-sungguh. Maka tambah lagi kesungguhan. Insya Allah, pertanyaan tadi dengan secepat yang boleh bergantung kepada usaha yang kita lakukan. Biasanya musibah itu menimpa berat ketika kita mendapatkan di awal-awal musibah tersebut sebagai satu kejutan yang luar biasa. Tapi biasanya lepas kalau udah 2-3 hari, udah berlalu beberapa tahun, maka akan lebih mudah kita menjalaninya. Tapi di awal-awal ketika diberitahu, terkejut. Bahkan ada yang sampai pengsan mendengarnya. Puan nih kalau macam ini penyakit 3-4 tahun mungkin akan menjalani penyakit ini akan lebih teruk buruk lagi. Ketika mendengar berita itu, langsung pengsan. Maka dikatakan as-sabru indas sadmatil ula. Kesabaran itu akan teruji pada pukulan yang pertama. Nah, di saat musibah pertama kali berlaku, pada masa itulah kesabaran sangat teruji. Apa yang mesti kita teguhkan? Yang mesti kita teguhkan iman. Segera sholat. Tadi kita sebut berwudu, sholat. Kemudian akal, munculkanlah akal. Mudah-mudahan insya Allah dengan ilmu yang kita miliki akan semakin mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Dengan ilmu yang kita miliki akan menambah kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Dengan ilmu yang kita miliki, maka kita akan menjadi lebih lembut hati kita itu dalam menjalani ujian-ujian Allah. Hati itu menjadi lembut, tidak keras. Kalau hati itu lembut, maka kita akan lebih mudah sabar, akan lebih mudah redha. Jadi apa yang diteguhkan? Ya, yang diteguhkan iman, keimanan kita kepada Allah. Yang diteguhkan tambah ilmu pengetahuan. Cari buku yang boleh menambah ilmu kita, supaya kita boleh sabar, tidak berlama-lama sedih. Maka baca buku Jangan Bersedih. Ada orang jual buku itu? Ada. La tahzan, jangan bersedih. Dia pun baca buku La tahzan. Sudah tamat buku Jangan Bersedih, masih juga sedih lagi. Ulang sekali lagi baca lagi. Karena sedih itu adalah perkara biasa dalam hidup manusia. Biasa sedih. Nabi pun sedih. Semua sedih. Manusia diuji dengan kesedihan. Tetapi sedih itu boleh dihilangkan. Maka dilarang untuk berterusan dalam kesedihan. Sedih biasa. Yang tak boleh itu berterusan sedih. Itu tak boleh. Sedih boleh, itu sebagai ujian. Yang berhasil dalam ujian sedih, dia segera keluar, cepat berlepas diri daripada kesedihan. La tahzan. Bila akan hilang kesedihan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau musibah itu membawa kita kepada kebersamaan dengan Allah, maka tak ada lagi kesedihan. Bersama dengan Allah, masih sedih juga. Nah. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan. Anda, ya. Yang mana? Yang B yang mana? B.
Memahami bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai si akhirat. Memahami bahwa hidup di akhirat adalah sebagai balasan. Semua ini ada dalam carta tadi. Kalau kita tengok carta tadi, carta di awal, nah ini carta di awal. Kita padam balik. Sekarang tak payah nak guna whiteboard. Whiteboard ada ke tangannya sih. Nah dunia, ini dunia nih. Akhirat, ini dia akhirat. Kita letak dunia di sebelah sini. Ini kaitannya dengan hawa nafsu nih. Akhirat kita letak di sini. Karena kaitannya dengan iman. Beriman pada hari akhirat. Jadi carta ini kita susun berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi semua ayat-ayat tadi kita lihat, macam mana nak sederhanakan menjadi satu carta. Dapat carta. Di dalam carta ini ada garis putus-putus hawa nafsu, garis putus-putus ke atas setan. Oh, setan tuh masuk melalui hawa nafsu. Yang di sebelah ini pula ada iman. Garis putus-putus iman beriman kepada Allah. Allah itu menguatkan keimanan gitu. Allah menguatkan keimanan. Nah, inilah yang buat kita berjaya dalam menghadapi musibah. Insya Allah. Kita belah macam ini. Nah, ini ada akal membantu iman. Yang inilah yang menjadi perjuangan ini. Abaikan ini. Insya Allah. Masih ada hawa nafsu itu di hati, masih. Tapi tak boleh nak mengalahkan iman. Karena kekuatan iman lebih berbanding kekuatan hawa nafsu di dalam mengganggu. Disinilah perlunya akal, perlunya kita belajar. Mengikuti kuliah, majelis ilmu ini untuk apa? Untuk akal ini. Ada seorang sahabat kita, dia belajar pengajian qada dan qadar nih. Dalam pengajian qada dan qadar nih, seperti yang disebut oleh Hajjah Syarifah, bahwasanya Allah telah tetapkan apa saja yang berlaku dalam hidup kita ini, Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim, 50.000 tahun. Berarti apapun yang berlaku dalam hidup kita sudah ditetapkan. Jatuh, patah kaki, jatuh, patah kaki itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada seorang sahabat kita, dia nak perbaiki lampu yang ada kat siling rumah. Maka dia naik tangga lah. Naik tangga, ada tangga yang segitiga macam itu. Rupanya lepas kunci pengatutnya itu, yang apa ya? Lepas. Ya. Kemudian tangga tu jadi memanjang lah dia balik. Maka tangga tu jatuh, dia pun juga jatuh di atas tangga. Patahlah kakinya. Patah kaki, maka
Dia pun terbaring di hospital beberapa hari. Dan menurut dokter dia akan berbaring lama, berbulan-bulan lamanya. Karena kakinya itu memang berat terus lah, pasang pin di dalam kakinya. Jadi dia terbaring, saya tak boleh buat apa. Saya pun datanglah ziarah menjenguknya. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Rupanya dia tahu saya yang datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perkataannya yang pertama? Ustaz, apa yang berlaku ke atas saya ini sudah ditetapkan 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti ilmu yang dia pelajari di bilik kuliah itu terus dia amalkan. Itu yang membuatnya menjadi tidak terbeban. Kalau dia pasti dia akan terbeban, tak boleh ke sana lagi, tak boleh ke sini lagi, tak boleh nak jumpa siapa, tak boleh nak bekerja. Terhalanglah. Tapi apabila ia mengembalikannya kepada qada dan qadar, semua itu sudah ditetapkan sejak zaman azali lagi, maka ia boleh menerimanya dengan redha. Maka saya tengok mukanya cerah ceria ketika menyebut, ini Ustaz sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi mudah baginya untuk redha dengan apa yang menimpa. Kerana ia memahami dengan baik qada dan qadar. Ini contoh mudahlah. Karena kalau dibawa kepada mengikuti kehendak hawa nafsu, Ustaz, dengan jatuhnya saya ni lama lagi saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya akan dulu terbaring macam ni saja selama, ya Allah, boringnya. Kalau begitu bahasa yang dikeluarkan macam mana? Sengsara, menderita atau tidak? Menderita. Tapi kalau bahasa yang pertama tadi, Ustaz, ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini adalah ujian yang buruk, tidak saya sukai, tapi berlaku juga. Saya mesti menyamakan kehendak saya dengan kehendak Allah, supaya saya redha. Mudah-mudahan apabila saya berjaya redha, Allah akan redha pula. Allah akan berikan karunia-Nya kepada saya sehingga saya jadi berpuas hati. Kalau begitu bahasanya seperti yang kita sampaikan dalam bilik kuliah ini, macam mana suasana hati ya? Kita mau yang macam tu dah nanti. Nanti kalau ada yang dapat musibah, kemudian saya ziarah menjumpainya, maka beri jawaban-jawaban yang sama. Ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi mudah-mudahan insyaAllah Allah hindarkan kita dari musibah yang tidak kita sukai. Amin. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya. Iman turun naik. Awal dengan awal nafsu. Ya. Awal nafsu kita. Maknanya ini takwa ni untuk orang yang beriman. Ya. Jadi boleh saya fikir hubungan iman, takwa, saya fikir orang yang berbicara tentang takwa memelihara daripada Allah yang Allah. Ya. Warak ini dengan tasawuf, sebab cara nak melihat jadi takwa ni Allah tengok kita ni ambul ni orang yang takwa, yang kira, yang kurang sebagainya. Jadi cara macam ni nak melihat takwa. Ada kali kita belajar tasawuf, kita diri dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Yang kita sebut sebelum ini iman. Kita beriman kepada Allah, kemudian kita buktikan keimanan dengan amal, dengan ketaatan. Pembuktian iman dengan amal atau dengan ketaatan, dengan kepatuhan kepada Allah, itulah yang disebut dengan ketakwaan.
Jadi takwa adalah pembuktian keimanan. Iman itu boleh naik, boleh turun. Naik ketika kita bersama dengan Allah. Turun ketika kita mengikuti kehendak hawa nafsu, maka dia akan turun, akan turun. Apabila berjaya pula diperdaya oleh syaitan, maka iman itu jadi berkurang, mungkin boleh habis tercabut. Na'udzubillah. Kemudian dalam sepanjang pembahasan kita tidak ada memunculkan kata wara'. Tetapi wara' itu bahagian dari keimanan. Wara' itu bahagian daripada ketakwaan. Karena wara' ini satu judul khas lagi. Judul khas. Umpamanya. Apabila disebut dengan wara', wara' maknanya adalah melihat akhirat dulu baru dunia. Kalau seseorang itu melihat akhirat dulu baru dunia, maka dia akan wara'. Dan itu adalah amalan takwa. Contoh, umpamanya lah, ada berlaku dahulu peristiwa, ini cerita mak saya, tentang Datuk. Datuk ini karena sibuk dia ke kebun getah, maka dia tak sempat lagi nak mengurus binatang ternak. Datuk ini memiliki beberapa ekor kerbau. Tetapi kerbau itu diserahkan kepada orang untuk mengurusnya, karena dia sudah sibuk dengan kebun getah. Maka Datuk ini pun tak tahu. Dia punya kerbau, tapi kerbaunya mana dia tak tahu. Tapi dia punya kerbau. Ada induknya, ada beranak pula. Kemudian sudah banyak jumlahnya, diserahkan kepada orang. Kemudian orang yang diberi amanah untuk mengurus kerbau itu menyampaikan berita kepada Datuk bahwasanya kerbau Tuan Haji dah mati. Kerbau itu banyak. Pengembala kerbau itu tahu kerbau yang ini milik siapa, kerbau yang ini milik siapa, kerbau ini milik siapa. Yang diberi amanah untuk beternak menjaga kerbau itu, dia tahu kerbau itu kerbau yang mana, meskipun tak dibagi nama pun kerbau itu. Ya, pengembala kerbau itu dia tahu. Tetapi pemilik kerbau tak tahu kerbaunya yang mana. Dan adalah di antara kerbau itu yang mati. Maka si pengembala kerbau ini bagi tahu kerbau Tuan Haji mati. Maka Datuk ini pun macam mana nak membuktikan kerbau diakah yang mati atau kerbau orang lain yang mati. Tapi ada yang memberitahu bahwa saya bukan kerbau Datuk ini yang mati. Kerbau yang punya kerbau itu yang mati. Tapi dia tak mau menanggung rugi. Maka dia sebut yang mati itu kerbau orang yang dia jaga. Maka dibagi tahulah berita itu kepada Datuk. Apa jawaban Datuk? Ini untuk memahami kata wara'. Nak bergaduh. Macam mana nak bergaduh? Lalu macam mana? Apa kata Datuk? Ini wara'. Akhirat dulu lihat baru dunia. Tak apa, kata Datuk kepada orang yang menyampaikan berita itu. Nanti kerbau saya itu akan datang semula kepada saya di hari akhirat kelak. Lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Mungkin kerbau saya itulah kendaraan saya yang akan membawa saya ke surga nanti. Macam mana hati kalau bahasanya seperti itu? Akan merelakan kerbau yang sudah diberitakan mati. Itu namanya wara'. Karena melihat akhirat dulu baru dunia. Kalau tidak dia cari orang yang menjaga kerbau itu. Betul ke kerbau saya yang mati itu? Dia tak mau macam itu dah. Dia serahkan saja. Apa yang berlaku adalah dengan wara' melihat akhirat dulu baru dunia, Allah Subhanahu wa taala mengganti harta yang diambil itu
oleh orang itu diganti dengan harta yang baru lagi yang lebih baik, yang lebih banyak. Berkurang harta, tidak bertambah harta. Tapi orang tadi yang bohong itu sekelip mata. Bukan hanya hartanya habis, kemudian orang menarik kerbau, karena orang tak percaya lagi kepada dia. Orang menarik harta daripada tangan dia, kemudian dia pun jatuh sakit, rumahnya pun terbakar. Habis. Nah, orang yang wara, dia tak akan merasa rugi apa-apa. Karena yang mengatur alam semesta ini bukan dia. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Siapa yang berbuat baik, dia sendiri akan mendapat balasan kebaikan. Dan siapa yang berbuat jahat, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, bukan orang lain. Dia boleh berbohong pada manusia, tetapi dia tidak boleh membohongi Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, Allah akan memberikan balasan kebaikan kepadamu. Tapi apabila kamu berbuat buruk, jahat, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Orang yang seperti ini akan bersikap wara. Orang yang wara telah membuktikan keimanannya kepada Allah. Maka orang yang wara memiliki ketakwaan. Nah, jadi kalau nak dibawa kepada wara, dia lain lagi ceritanya. Karena cerita wara ini lihat akhirat dulu, baru lihat dunia. Lihat Allah dulu, baru lihat diri kita. Lihat pahala dulu, baru lihat ganjaran dunia. Pahala itu yang dilihat dulu, baru ganjaran upah-upah dunia ini. Nah, apabila orang yang wara, ya boleh melepaskan apa saja yang berkaitan dengan dunia ini, kerana ia melihat akhirat lebih utama dan lebih kekal daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dunia lebih baik daripada akhir. Terbalik. Akhirat lebih baik daripada dunia. Bermana masih belum mengantuk. Baik, ada lagi yang bertanya? Wara. Tasawuf. Tasawuf itu dari kata sofa. Sofa maknanya bersih, suci. Tasawuf adalah amalan tasawuf, adalah amalan untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati. Yang mengotori hati itu apa? Hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu menyuruh melakukan keburukan. Maka pelajaran tasawuf adalah pelajaran bagaimana mensucikan hati, yaitu bagaimana tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi pelajaran tasawuf bagaimana pelajaran yang isinya bagaimana kita menambah keimanan, bagaimana menghalang kehendak hawa nafsu. Itulah dia tasawuf. Maka pelajaran tasawuf adalah pelajaran penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah atau gagallah orang yang mengotori jiwanya. Maka tasawuf adalah yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Apabila berkaitan dengan penyucian jiwa, bermakna mesti sentiasa berusaha bagaimana menambah keimanan, bagaimana sentiasa meneguhkan keyakinan kepada Allah. Nanti dari keimanan dan keyakinan dia melahirkan kekhusyuan, khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Umpamanya dengan berzikir. Ini contoh mudah lah, dalam amalan tasawuf kita berzikir.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir. Ketika berzikir kepada Allah, yang bertambah adalah iman. Iman bertambah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Engkau jauh dari sifat kekurangan. Walhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, yang melimpahkan rahmat, yang memberikan nikmat, yang memberikan berkat dan karunia. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Engkau ya Allah. Ketaatan hamba kepadamu ya Allah, ibadah yang hamba kerjakan untukmu ya Allah, apapun yang hamba lakukan ikhlas semata-mata karena-Mu ya Allah. Wallahu akbar, dan Engkau adalah maha besar ya Allah. Kemahabesaran-Mu ya Allah adalah daripada alam yang Engkau ciptaan ini. Semuanya Engkau yang mengatur. Semua alam semesta ini Engkau yang menguruskan. Maka Engkau yang menguruskannya ya Allah adalah zat yang maha besar. Kemahabesaran-Mu ya Allah tak terhingga. Karena daripada alam semesta ini hamba memahami-Mu ya Allah sebagai yang maha besar dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini. Ketika sampai ke tahap seperti itu, seorang hamba akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlakulah ketika itu penyucian jiwa. Mungkinkah seseorang yang sudah bersama dengan Allah yang maha suci, yang maha terpuji, yang ditujukan ibadah kepadanya, yang dijalankan perintahnya, yang dijauhi larangannya, yang maha besar, maha berkuasa atas segala sesuatu, mungkinkah orang yang telah mengenal Allah sedemikian rupa masih juga mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri? Tak akan mungkin. Pastilah orang yang mengenal Allah sedemikian rupa akan mengikuti kehendak Allah. Ketika seseorang berjaya mengikuti kehendak Allah, imannya bertambah. Ketika seseorang tidak lagi mengikuti kehendak hawa nafsunya, berlakulah penyucian jiwa. Subhanallah. Ini dengan kefahamanlah berzikir. Nah, dengan zikir tersebut, itulah dia amalan tasawuf untuk penyucian jiwa. Tetapi bukan hanya setakat zikir, yaitu ucapan di lidah, di mulut saja, tetapi ia terbukti juga di dalam amalan kehidupan sehari-hari. Zikir. Ini contoh mudah saja lah. Nah, kemudian tak berpuas hati dengan 1-2 kali zikir, 100 kali. Tak cukup dengan 100. 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? Orang-orang yang mengamalkan amalan tasawuf sampai beribu-ribu kali. Sampai daripada pagi hingga tengah hari berzikir. Tak pernah berhenti. Tetap terus bersungguh-sungguh bersemangat. Tidak ada sedikit pun merasa bosan. Nah, ketika itu terbuktilah dia tidak lagi mengikuti kehendak hawa nafsunya. Karena kehendak hawa nafsu ini, kalau sudah lama berzikir, nah apa dia? Kalau hawa nafsu yang diikuti, udah 1000 udah banyak. Ada nih, udahlah cukuplah sampai sini aja lah. Tak ada malasnya, tak ada bosannya. Bersemangat terus, bersungguh-sungguh, khusyuk, senang, suka dalam beribadah. Berlakulah pada masa itu penyucian jiwa, karena tidak lagi mengikuti kehendak hawa
nafsu. Tapi tajuk ini tajuk tasawuf. Ini boleh juga nanti pengajian berikutnya tasawuf, penyucian jiwa. Pada masa Nabi ada sahabat yang memang tak mau dengan kehidupan dunia ini. Hanya duduk di masjid saja. Maka disebut sebagai ahlus safa atau ahlus suffah. Dari kata safa ini, suffah. Mereka inilah yang sampai kepada tahap tak ada lagi membuat apa-apa kecuali beribadah saja. Sampai begitulah kelompok itu pada masa Nabi. Mereka berada di Masjid Nabawi. Sampai bila lapar pun tak ada keinginan nak makan. Lapar, tak ada keinginan nak makan. Mestinya kalau lapar makan. Karena itulah keinginan hawa nafsu. Boleh, tak ada masalah. Apa salahnya? Bukannya haram makan. Apabila lapar makan silakan. Kulu washrabu, silakan makan, silakan minum. Tapi yang ahli sufah nih, ahli tasawuf ya, dia tidak ingin lagi makanan itu hanya makanan badan. Dia ingin makanan itu juga makanan jiwa, makanan hati. Ada namanya qutul qulub, makanan hati. Ada rasa lapar di perut, ada, letakkan batu di perut supaya hilang rasa lapar perut. Kemudian diganti dengan makanan jiwa untuk menghilangkan rasa lapar di perut. Sampai ke tahap seperti itulah dalam penyucian jiwa. Dan itu ada makom-makomnya, ada kedudukannya. Tapi tak sesuai lah kita sampaikan sekarang. Tapi karena disebut tadi tasawuf, nah ini kaitannya dengan penyucian jiwa. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Wa kulu, dan makanlah. Dan makan. Washrabu, dan minumlah. Silakan memakai pakaian yang indah-indah. Silakan makan, silakan minum, silakan. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Karena kalau disebut berlebih-lebihan itu hubung kaitnya dengan apa? Nafsu. Jangan sampai kamu berpakaian, kamu makan minum adalah karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian, tetapi adalah sebagai keimananmu kepada Allah. Pakai pakaian yang terbaik ke masjid, itu sebagai keimanan kepada Allah. Makan, minum sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, keimanan pada Allah. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai membazir. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai. Kalau nak mendapatkan kesukaan Allah, cinta Allah, mahabbatullah, yuhibbu, kecintaan Allah, maka berpakaianlah, makanlah, minumlah, tapi jangan ikuti kehendak hawa nafsu, dan itulah kajian tasawuf. Jadi kalau nak disambung kepada tasawuf, itulah kajian tasawuf. Boleh makan di siang hari di luar Ramadan? Boleh. Boleh minum di siang hari di luar Ramadan? Boleh. Tapi saya nak menyucikan jiwa saya. Kayak hendak awal nafsu saya nak makan. Apabila saya lapar, nak minum, haus, dahaga. Tapi saya nak menyucikan jiwa saya. Maka saya pun berpuasa.
puasa Isnin, puasa Khamis. Tak cukuplah Isnin Khamis ni. Puasa sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa apa tu? Puasa Nabi Daud alaihi salam. Untuk apa ini? Penyucian jiwa. Itu masuk kepada kajian tasawuf. Ahli tasawuf, tapi tak ada penyucian jiwa. Tak nampak penyucian jiwa karena masih mengikuti kehendak hawa nafsu. Bermakna hanya kajian teori saja, tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Kajian tasawuf masuk dalam kajian ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan adalah beramal seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, meyakini bahwasanya Allah sedang melihatnya. Itu ihsan. Sehingga ia terus tetap mengikuti kehendak imannya, hawa nafsu. Kehendak imannya dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabaikan kehendak hawa nafsu. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Cukup sampai di sini pukul 12.34, sudah lewat 4 menit daripada 12.30. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, kata-kata yang tidak pada tempatnya, mohon maaf. Mungkin ada gerakan perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan marilah kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita sentiasa dalam limpahan rahmat. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam limpahan nikmat. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam limpahan berkat. Dan mudah-mudahan layak pula kita mendapatkan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.